Semua lelaki yang belum punya pasangan pasti punya cita-cita atau keinginan mempunyai istri yang cantik, baik, dan kaya. Mempunyai istri cantik pasti kita akan betah di rumah, dan kita tidak mudah untuk tergoda dengan wanita lain. Kalau kita punya istri kaya dan baik, kita tidak susah-susah untuk bekerja karena harta istri kita sudah banyak. Tapi itu semua cuman khayalan, karena nyatanya aku mendapatkan istri yang cantik tapi tidak kaya, alias sederhana. Mau bagaimana lagi? Maunya sih yang cantik dan kaya, tapi ini sudah menjadi jodohku. Aku harus bisa terima, karena memang aku juga sangat mencintainya. Aku sangat bersyukur bisa menikah dengannya. Aku akan menjaga dan menyayanginya sampai ajal memisahkan kita. Oh ya, aku kenal dengan istriku sewaktu kita sama-sama menghadiri acara pernikahan seorang teman. Dari situlah kita kenal dan menjalin hubungan. Tak butuh waktu lama, kurang lebih 1 tahun kita pacaran. Aku langsung lamar dia untuk menjadi istriku. Waktu itu acara pernikahan kami adakan begitu sangat meriah. Perkenalkan, namaku Hari, umurku 27 tahun. Aku punya wajah yang cukup ganteng dan perawakan yang tinggi besar. Istriku namanya Tanti, umurnya 24 tahun. Dia wanita yang cantik, tidak hanya cantik wajahnya, tetapi juga cantik hatinya. Dia selalu menurut apa kata suami. Kami menikah 2 tahun yang lalu. Pernikahan kami diadakan begitu meriah, dengan undangan yang begitu banyak, hingga gedung yang kami sewa pun penuh. Selama 2 tahun menikah, kita dikaruniai seorang anak laki-laki yang begitu ganteng. Namanya Kenzo. Sekarang Kenzo sudah berumur 10 bulan. Begitu bahagia rumah tangga kami. Setiap minggu kami juga jalan-jalan ke mall. Atau kalau nggak ke mall ya ke gunung. Menikmati pemandangan alam. Oh ya, aku bekerja di salah satu perusahaan besar di kota ini. Tentu dengan gaji yang lumayan besar juga. Tante istriku sebenarnya pengen kerja juga, tapi aku suruh di rumah saja mengurus Kenzo, karena dengan gajiku sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kami. Aku bekerja di perusahaan itu sudah 5 tahun lebih. Begitu banyak pengalaman aku dapatkan di perusahaan itu. Hingga akhirnya perusahaan tempatku bekerja kolab karena krisis global yang berkepanjangan. Perusahaan kami tutup dan aku menganggur. Mulai dari situlah kehidupan rumah tangga kami berbeda 180 derajat. Buat makan saja susah, apalagi jalan-jalan ke mall. Sudah beberapa bulan ini aku terus berusaha melamar kerja ke sana kemari. Berbagai perusahaan aku masukin, tapi belum ada yang nerima aku. Namun aku tak patah arang. Tanti istriku juga selalu menyemangati aku. Dan akhirnya aku dapat pekerjaan juga. Walaupun cuma sebagai karyawan biasa. Aku sangat senang karena dapat kerja lagi. Namun gajiku tak sebesar dulu. Tapi aku tetap bersyukur dengan gaji kecil daripada aku menganggur. Setelah beberapa bulan bekerja di perusahaan itu, aku merasa kerasan. Teman-teman baik semua, termasuk bosku.
Hingga suatu hari diadakan acara makan malam. Kita disuruh mengajak pasangan kita masing-masing. Aku pun mengajak istri dan anakku. Acara berlangsung meriah. Aku pun mengenalkan istriku pada bosku. Dan bosku bilang ke aku, kalau kamu mau naik jabatan dan gaji besar, besok temui aku ya. Keesokan harinya di kantor, aku langsung menemui Pak Bos. Dan dia berkata, kalau kamu mau naik jabatan dan gaji besar, aku ingin istrimu menemaniku 1 malam saja. Coba dibicarakan sama istrimu. Aku kaget mendengar hal itu. Namun aku coba berpikir secara dingin. Sore harinya aku pulang kerja. Aku belum berani cerita ke istriku. Baru malam harinya aku ngomong ke istriku. Dia juga kaget mendengar itu. Namun dengan berat hati, dia mau melakukan itu demi keluarga kami. Sebenarnya berat hati ini, namun apalah daya, semua demi keluarga. Aku pun telepon bosku dan dia langsung minta besok malam ketemu di hotel. Dan malam itu pun tiba, tante istriku dibawa masuk kamar oleh bosku. Aku hanya bisa menunduk dan membayangkan apa yang terjadi di dalam. Istri yang aku sayangi dan cintai sekarang bersama pria lain. Air mataku pun menetes di pipi. Aku merasa bersalah. Aku begitu menyesal. Kenapa aku sebagai lelaki rela melakukan hal ini? Harusnya aku sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab untuk memikul beban di keluarga ini. Kenapa malah istriku yang harus jadi korban? Setelah kejadian itu, bosku menepati janjinya. Aku naik jabatan dan gajiku juga dinaikkan. Aku berjanji dalam hatiku, cukup sekali ini saja. Dan aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Setelah 6 bulan dan aku sudah banyak mengumpulkan uang, aku keluar dari tempatku bekerja. Karena aku tidak mau hal itu akan terjadi lagi pada istriku. Cukup sekali saja. Dan akhirnya aku membuka usaha toko dan laundry di rumah.